Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, my name is Nur Afifa. I'm a student of English education. Today in this video, I would like to share my tips and strategies as a future teacher. Kalau ditanya apa sih tugas seorang guru, mungkin sebagian orang akan menjawab bahwa tugas seorang guru adalah mengajar. Jawaban itu memang benar, tetapi menurut saya tugas seorang guru jauh lebih besar daripada itu. Guru bukan hanya menyampaikan materi di kelas, tetapi juga membimbing, memotivasi, menjadi teladan, dan membantu siswa mengembangkan potensi terbaiknya. Karena itulah, saya merasa bahwa menjadi guru adalah tanggung jawab yang sangat besar. Sebagai calon guru, saya ingin mulai mempersiapkan diri dari sekarang. Saya tidak ingin hanya menjadi guru yang pandai menjelaskan materi, tetapi juga menjadi guru yang bisa menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan juga bisa membuat siswa itu berkembang. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi strategi ataupun trik apa yang akan saya lakukan untuk memenuhi 4 kompetensi guru. Setelah itu saya akan menjelaskan bagaimana saya akan membantu siswa memiliki keterampilan abad ke-21 atau 4C, yaitu critical thinking, creativity, communication, and collaboration. Baik, kita mulai dari kompetensi yang pertama, yaitu kompetensi pedagogik. Menurut saya, kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru dalam memahami siswanya dan mengelola proses pembelajaran. Kalau saya menjadi guru nanti, saya tidak ingin langsung masuk ke kelas dan menjelaskan materi saja, tetapi saya ingin mengenal siswa saya terlebih dahulu. Saya ingin tahu apa yang mereka sukai, bagaimana cara mereka belajar, dan kesulitan apa yang sering mereka hadapi ketika belajar. Menurut saya setiap siswa itu unik, jadi cara mengajarnya juga pasti tidak bisa disamakan. Karena itu di awal semester saya akan membuat sesi perkenalan yang santai dan menyenangkan. Saya juga akan memberikan pertanyaan sederhana tentang hobi, pelajaran favorit, atau bagaimana mereka biasanya belajar. Dari situ saya bisa lebih memahami karakter dari mereka. Setelah itu saya akan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, kuis interaktif, permainan edukatif, presentasi, atau proyek sederhana supaya pembelajaran tidak membosankan. Saya juga ingin memanfaatkan teknologi, misalnya menggunakan video pembelajaran atau aplikasi kuis, supaya siswa lebih tertarik mengikuti pembelajaran dan pembelajarannya itu tidak monoton. Menurut saya, guru bukan satu-satunya sumber ilmu, tetapi seorang fasilitator yang membantu siswa itu belajar. Setelah selesai mengajar, saya juga akan mengevaluasi diri. Saya akan bertanya kepada siswa bagian mana yang paling mudah dipahami atau apa yang membuat mereka masih kebingungan. Dengan begitu saya bisa memperbaiki cara belajar saya jika memang itu masih kurang. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Menurut saya guru yang profesional itu bukan berarti guru yang harus tahu segalanya. Justru guru yang profesional adalah guru yang terus mau belajar karena ilmu pengetahuan, teknologi, dan kurikulum selalu berkembang. Nah, kalau saya menjadi guru nantinya, saya akan meluangkan waktu setiap hari sekitar 30 menit untuk mempelajari hal-hal baru. Saya akan mencari metode pembelajaran yang menarik dan mencatat ide-ide yang biasa atau yang bisa digunakan di kelas nantinya. Selain itu, karena saya ingin menjadi guru bahasa Inggris, saya juga akan terus melatih kemampuan bahasa Inggris saya supaya bisa menjadi contoh yang baik bagi siswa saya nantinya. Menurut saya, guru yang baik adalah guru yang terus berkembang dan tidak pernah berhenti belajar, dan yang pastinya tidak selalu merasa benar. Selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Menurut saya, kompetensi ini dimulai dari diri sendiri. Sebelum mengajarkan hal-hal kepada siswa, guru juga harus berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saya menjadi guru nanti, saya ingin menjadi guru yang disiplin, jujur, sabar, bertanggung jawab, dan menghargai setiap siswa saya nantinya. Ketika siswa saya ada yang melakukan kesalahan, saya tidak ingin langsung memarahi siswa tersebut, tetapi saya mencari tahu dulu apa penyebabnya, lalu kita cari solusi dengan secara baik-baik.
Saya juga akan membiasakan diri melakukan refleksi setelah mengajar. Saya akan bertanya kepada diri sendiri, apakah hari ini saya sudah cukup sabar? Apakah saya sudah mendengarkan siswa saya dengan baik? Dengan begitu, saya bisa terus memperbaiki diri saya. Nah, selanjutnya adalah kompetensi sosial. Menurut saya, guru harus mampu membangun komunikasi yang baik, bukan hanya pada siswanya, tetapi juga dengan sesama guru dan orang tua, bahkan ke sesama masyarakat. Saya ingin menciptakan suasana kelas yang nyaman sehingga siswa tidak takut untuk bertanya ataupun menyampaikan pendapatnya. Saya juga akan membiasakan diri menyapa siswa sebelum pembelajaran itu dimulai dan mendengarkan pendapat dari mereka. Selain itu, saya ingin menjalin komunikasi dengan baik dengan orang tua mereka, supaya bisa bekerja sama dalam mendukung berkembangnya pembelajaran siswa. Nah, setelah membahas 4 kompetensi guru, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana saya akan membantu siswa mengembangkan keterampilan abad ke-21, atau biasa disebut itu 4C. Yang pertama adalah critical thinking atau berpikir kritis. Menurut saya, siswa tidak cukup hanya menghafal jawaban. Mereka juga perlu belajar berpikir dan mencari alasan di balik sebuah jawaban itu. Karena itu, saya akan sering memberikan pertanyaan seperti, mengapa menurut kalian hal itu bisa terjadi? Bagaimana jika situasinya berbeda? Atau apa solusi yang bisa kalian berikan? Dengan begitu, siswa akan terbiasa menganalisis masalah dan berpikir lebih kritis lagi. Yang kedua adalah creativity atau kreativitas. Saya percaya bahwa setiap siswa memiliki kreativitasnya masing-masing. Karena itu, saya tidak ingin memberikan tugas yang itu-itu saja. Sesekali, saya akan meminta mereka membuat poster, video pendek, presentasi, atau proyek sederhana yang sesuai dengan materi. Dan cara begitu, mereka bisa belajar sambil mengembangkan ide-ide kreatif mereka. Yang ketiga adalah communication atau komunikasi. Menurut saya, kemampuan berkomunikasi sangat penting di sekolah maupun di dunia kerja nanti. Karena itu, saya akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, melakukan presentasi, bertanya, dan menyampaikan pendapat mereka. Saya juga akan mengajarkan mereka untuk berbicara dengan sopan dan menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapat orang lain itu beda-beda. Yang terakhir adalah collaboration atau disebut kolaborasi. Saya akan sering memberikan tugas kelompok agar siswa belajar bekerja sama, saling membantu, berbagi tanggung jawab, dan menghargai perbedaan. Menurut saya, kemampuan bekerja sama adalah salah satu keterampilan yang sangat dibutuhkan di masa depan nanti. Nah, melalui berbagai kegiatan tersebut, saya berharap bahwa siswa tidak hanya mendapatkan ilmu. Berbagai kegiatan tersebut, saya berharap siswa tidak akan hanya mendapatkan ilmu, tetapi juga memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, mampu berkomunikasi dengan baik, dan mampu bekerja sama dengan orang lain. Maybe that's all from me. Thank you for watching. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.